Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duyanti Faradila Rahmadani dari kelas 10 PPLG 5 nomor absen 5. Jadi di sini saya akan membawakan storytelling dengan judul Bawang Merah dan Bawang Putih. Langsung saja ke ceritanya. Jadi pada zaman dahulu hiduplah sepasang ayah dan anak, di mana anak itu bernama Bawang Putih. Bawang putih ini bukan hanya memiliki paras yang cantik saja, tetapi dia memiliki hati dan sikap yang baik. Ayahnya adalah seorang pedagang yang sering berpergian keluar kota. Karena tidak tega meninggalkan putrinya secara terus-menerus, ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dengan janda yang memiliki satu anak perempuan, yaitu Bawang Merah. Seolah-olah Bawang Merah itu memiliki kepribadian yang berbeda dengan bawang putih. Bawang merah itu memiliki kepribadian yang mudah marah, suka menyuruh-nyuruh. Dan juga ibu tirinya yang pilih kasih dan lebih menyayangi bawang merah. Meskipun begitu, bawang putih tidak pernah membenci ibu tirinya dan saudara tirinya. Dia selalu mematuhi dan menuruti semua keinginan mereka. Pada suatu hari, bawang putih menghadapi satu masalah besar, di mana ketika dia mencuci baju di sungai, salah satu baju ibu tirinya hanyut terbawa arus sungai. Ketika sampai di rumah dan bawang putih menyampaikan kejadian itu kepada ibu tirinya pun marah dan menyuruh bawang putih untuk menemukan baju itu hingga ditemukan. Bawang putih mencari baju itu di setiap sisi sungai, dan dia bertemu dengan wanita tua, di mana wanita tua itu adalah orang yang menemukan baju ibu tirinya. Bawang putih pun bertanya, "Nek, apa benar nenek yang menemukan baju ibu saya?" Nenek itu menjawab, "Benar, Nak." Bawang putih bertanya, "Apakah saya boleh untuk mengambil kembali baju ibu saya?" Nenek itu memberi syarat untuk bawang putih jalankan, yaitu dengan mengerjakan pekerjaan dan membantu nenek tua itu di rumahnya. Dengan senang hati, bawang putih membantu nenek tua itu membersihkan dan membantu pekerjaan yang ada di rumah itu. Sebelum pulang ke rumah, bawang putih ditawari untuk memilih salah satu labu, yaitu labu besar ataupun labu kecil. Tidak berpikir lama, bawang putih pun memilih labu yang berukuran kecil, karena dia berpikir bahwa labu yang berukuran kecil saja sudah cukup untuk dirinya. Nenek itu berpesan kepada bawang putih untuk tidak membuka labu itu sebelum ia sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, alangkah terkejutnya bawang putih ketika ia membuka labu kecil itu yang berisikan emas dan perhiasan-perhiasan. Ibu tirinya dan saudara tirinya pun terkejut dan meminta bawang putih untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan di mana bawang putih bisa mendapatkan labu ajaib itu. Pada keesokan harinya, bawang merah dan ibunya melakukan hal yang sama seperti bawang putih lakukan, tetapi ketika ditawari labu, mereka memilih untuk mengambil labu yang lebih besar. Sesampainya di rumah, mereka sangat bersemangat untuk membelah labu itu. Namun, selanjutnya hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana ketika labu besar itu dibelah, bukannya berisi emas, tetapi terdapat banyak binatang-binatang seperti ular yang ada di dalam labu itu. Ibu tiri dan bawang merah pun berteriak ketakutan. Bawang putih membantu mereka mengeluarkan dan mengusir ular-ular itu dari rumah. Setelah mengusir ular-ular itu, bawang putih dengan tulus memberikan emas kepada ibu dan saudara tirinya yang didapatkan dari labu kecil. Atas kebaikan bawang putih serta kejadian buruk yang menimpa mereka, akhirnya mereka meminta maaf kepada bawang putih dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Cerita pun selesai dan berakhir bahagia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam storytelling yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama ada tema. Tema cerita ini yaitu keluarga, di mana seorang anak yang baik hati memiliki saudara dan ibu tiri yang bersikap berbanding terbalik dengan dirinya. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Pertama ada ayah bawang putih yang memiliki sifat dan sikap yang baik. Yang kedua ada bawang putih yaitu tokoh utama protagonis yang memiliki watak baik, rajin, sopan, dan patuh. Yang ketiga ada bawang merah, tokoh utama antagonis yang memiliki sikap atau watak yang jahat dan suka menyuruh. Yang keempat ada ibu tiri bawang putih yang memiliki sikap jahat dan selalu menyuruh bawang putih untuk melakukan segala hal. Yang terakhir ada nenek tua yang memiliki sikap dan watak yang baik. Selanjutnya ada alur.
di mana alur cerita ini adalah alur maju, yang awalnya bawang putih hidup bahagia dengan ayahnya dan keluarganya, dan ayahnya memutuskan untuk menikah kembali dengan wanita yang memiliki satu anak perempuan yang bersikap jahat. Selanjutnya ada pertama ada latar tempat. Latar tempat ini secara umum ada di Riau, dan di dalam cerita terdapat di rumah, di sungai, dan di hutan. Selanjutnya ada latar waktu, di pagi hari ketika bawang putih mencuci baju, dan di malam hari ketika bawang putih mencari baju ibu tirinya yang hanyut. Selanjutnya ada latar suasana, di mana latar suasana cerita ini adalah mengharukan dan menegangkan. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai dalam cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga, yang menggunakan dia, ia, atau nama orangnya. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini memiliki beberapa nilai, yaitu nilai agama. Dalam cerita ini, nilai agama yang terkandung adalah kita sesama manusia harus saling menghargai, menyayangi dan menghormati, serta tidak menzolimi orang lain. Yang kedua ada nilai sosial. Kita sebagai manusia harus saling tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun, di mana di cerita ini bawang putih menolong nenek tua dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang terakhir ada nilai budaya. Di dalam budaya Jawa, di mana perlakuan sopan santun kepada orang lain itu dijunjung tinggi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.